Trading cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor ekonomi. Karena kita sebagai para pelaku pasar maupun investor bukan hanya sekedar memahami bagaimana cara membeli ataupun cara menjual. Oke, kembali lagi bersama gua Vicky Iskandar. Di video kali ini gua akan bahas apa penyebab utama sehingga terjadinya crash the market. Dan dengan banyaknya pertanyaan di dalam grup Telegram, kira-kira apa yang telah menyebabkan crash the market secara mendadak? Sekalipun Bitcoin hanya mengalami penurunan sekitar 2-4%, namun itu mampu menggoncang terhadap beberapa altcoin, apalagi untuk sektor meme coin mengalami penurunan lebih dari 10%. Dan dengan terjadinya crash the market, lebih dari 140 ribuan trader yang terkena likuidasi dengan likuidasi total melebihi di 390 jutaan US dollar. Wow, ini sangat mengejutkan sekali dengan adanya salah satu rilis data ternyata mampu menggoncang dan juga merontokkan sektor industri cryptocurrency. Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, ternyata untuk nilai market cap secara gabungan mengalami penurunan sekitar 4,1%. Dengan Bitcoin, hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 2,7%. Ada Ethereum sekitar 3,1%. Namun untuk Solana mengalami penurunan lebih dari 6%. Dan dengan Bitcoin mengalami penurunan sekitar 2,7%, itu sangat-sangat berdampak terhadap beberapa altcoin yang telah mengikuti dari arus Bitcoin. Dan inilah salah satu data yang telah menyebabkan crash the market hari ini. Dan data tersebut telah dirilis pada hari Jumat oleh negara Amerika Serikat. Jadi salah satu data yang sangat mempengaruhi market cryptocurrency adalah NFP ataupun non-farm payroll. Jadi NFP merupakan laporan yang telah dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat setiap bulan dan telah mencatatkan perubahan jumlah pekerja di dalam sektor non-pertanian. Dan mungkin di sini gua akan membahas lebih sedikit spesifik apa itu kira-kira NFP ataupun non-farm payroll. Jadi NFP ataupun non-farm payroll merupakan indikator ekonomi yang memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Dan data ini mencakup jumlah pekerja baru yang telah direkrut di luar sektor pertanian, yang juga mencakup pekerjaan di sektor manufaktur, konstruksi, dan juga layanan lainnya. Dan bahkan NFP juga dianggap sebagai salah satu indikator terpenting dalam analisis fundamental. Dan di sini bisa kalian lihat bahwa US non-farm payroll dengan actual sekitar 272 ribuan ataupun 272K dengan forecast di 182K dengan previous sekitar 165 ribuan. Dan tentunya para trader cryptocurrency menantikan rilis ini dengan penuh antisipasi kira-kira akan dibawa kemana dengan arah market pada saat dirilisnya data NFP. Dan dalam sebuah data NFP tentunya ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Jadi NFP bukan hanya sekedar merilis data laporan ketenagakerjaan di dalam negara Amerika Serikat. Jadi untuk di poin yang pertama, adanya employment change ataupun jumlah pekerja baru. Dan dalam jumlah pekerja baru merupakan indikator utama yang mencerminkan pertumbuhan atau penurunan ekonomi. Jika jumlah pekerja baru melebihi perkiraan, dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dan untuk di poin yang kedua, adanya sebuah unemployment rate ataupun tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran tentunya menunjukkan presentatif dengan pengangguran di negara tersebut mengenai penurunan tingkat pengangguran biasanya dianggap positif. Dan untuk di poin yang terakhir, adanya average hourly earning ataupun rata-rata pendapatan per 1 jam. Dan dari average hourly earning tentunya mencerminkan pertumbuhan upah pekerja. Dengan peningkatan ini bisa menandakan tekanan inflasi. Nah, jadi itulah 3 poin penting mengenai sebuah data yang telah dirilis. Jadi gua harap kalian bisa mengerti ataupun memahami dengan salah satu penyebab utama terjadinya crash the market secara mendadak. Dan dengan terjadinya crash the market selama 24 jam terakhir, lebih dari 151 ribuan trader ataupun para pelaku pasar yang terkena likuidasi. Dengan total likuidasi secara keseluruhan mencapai 398,21 jutaan US dollar. Dan ini merupakan salah satu data dari setiap exchange dengan total gabungan. Dengan total likuidasi terbesar berada di dalam bursa Binance mencapai 171,58 jutaan US dollar. Dan untuk di posisi kedua ada exchange OKX dengan 134,48 jutaan US dollar. Di dalam bursa Huobi maupun HTX mencapai 31,80 jutaan US dollar. Berikutnya ada Bybit, CoinEx, BitMEX, dan juga Bitfinex. Jadi 390 jutaan up US dollar merupakan data likuidasi secara keseluruhan dari total gabungan setiap bursa. And so, walaupun demikian, gue masih memiliki pandangan yang cukup bullish terhadap market cryptocurrency dalam jangka panjang. Jadi dengan adanya sebuah perilisan data NFP maupun non-farm payroll,
sekalipun telah menyebabkan crash the market, bukan berarti tidak adanya good news maupun berita-berita positif untuk market cryptocurrency dan juga Bitcoin dalam jangka panjang. Jadi kali ini, salah satu mantan CEO dari bursa BitMEX yang bernama Arthur Hayes yang telah memberikan sebuah prediksi bull run yang akan datang untuk Bitcoin maupun altcoin karena beberapa bank sentral G7 mulai melonggarkan kebijakan terhadap industri cryptocurrency. Dan tentu dengan adanya sebuah informatif seperti ini merupakan informasi positif dalam jangka panjang. Dan tentu gue sangat sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh mantan CEO dari bursa BitMEX yang bernama Arthur Hayes. Mengapa baru-baru ini dia telah mengeluarkan prediksi dalam bull market yang akan datang untuk Bitcoin maupun altcoin mengenai pelonggaran kebijakan terhadap industri cryptocurrency oleh bank sentral G7. Karena salah satu indikator tersebut telah dimulai oleh beberapa institusi maupun big company seperti BlackRock, PenX, Fidelity, dan juga beberapa institusi-institusi lainnya yang mulai masuk ke dalam industri cryptocurrency. Jadi Arthur Hayes baru-baru ini telah menyoroti penurunan suku bunga oleh BOJ ataupun Bank of Canada dan juga Bank Sentral Eropa ataupun ECB sebagai momen penting dengan keputusan ini menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun bahwa negara-negara G7 telah mengurangi suku bunga acuan mereka. Dan oleh karena itu, menurut salah satu mantan CEO dari bursa BitMEX yang bernama Arthur Hayes, dia telah mengatakan bahwa trennya tidak salah lagi karena bank-bank sentral mulai melonggarkan kebijakan moneter dan ini adalah saat untuk berinvestasi besar-besaran dalam Bitcoin dan juga altcoin. Karena dengan Bank Sentral of Canada dan juga Bank Sentral Eropa mulai memangkas suku bunga acuan, artinya itu merupakan salah satu indikator dan juga kabar positif untuk market cryptocurrency yang akan datang. Oke, mungkin itulah informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dengan terjadinya crash the market secara mendadak. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.